Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliahnya tentang aspek sosial dan budaya maritim ya. Kalau kita bicara tentang budaya maritim, tentu yang lalu saya sudah jelaskan apa itu maritim, ya, apa itu kelautan, apa kepulauan, dan apa itu nusantara, ya. Dan hal ini sebenarnya kita bisa melihat bahwa budaya maritim itu adalah kompleks atau gagasan ide pengetahuan, nilai, norma, aturan yang terkait di bidang maritim. Jadi karena di dalamnya ada masyarakat, ya, maka kita akan mencoba untuk melihat perubahan-perubahan budaya dan perubahan sosial yang ada. Karena yang akan menjadi patokan dari kegiatan kemasyarakatan yang ada di pesisir itu bisa menjadi acuan perilaku masyarakat itu sendiri. Ya, makanya untuk dasarnya teoritis yang bisa kita lihat bahwa setiap kompleksitas gagasan yang ada, ide pengetahuan, nilai, norma, atau aturan yang terkait di bidang maritim dan dijadikan sebagai pedoman ekonomi, bisnis, jasa, politik, masyarakat nelayan atau non nelayan yang hidup di pesisir ya khususnya itu untuk mencapai kepentingan sosial ekonominya guna menghasilkan produk. Jadi semua aktivitas kegiatan pesisir itu sendiri ya, itu yang kemudian kita bisa melihat. Tapi bagaimana sebenarnya memahami masyarakat dan budaya pesisir ini sendiri? Tentu sebelum kita memahami budaya gagasan masyarakat pesisir ini sendiri, kita harus lihat bagaimana sebenarnya karakteristik dari masyarakat pesisir. Karena dengan mengetahui karakteristik masyarakat pesisir, kita bisa melihat bagaimana budaya sosial budaya dari masyarakat itu sendiri untuk bisa mengetahui sebenarnya. Karena di awal saya sudah jelaskan bahwa masyarakat pesisir itu masyarakat yang kompleks, masyarakat yang sangat sangat dipengaruhi oleh lingkungan laut itu sendiri ya. Oke, karakteristik masyarakat pesisir bagaimana ya? Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang notabene merupakan penghuni daerah-daerah pesisir dan juga daerah-daerah pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia khususnya yang perlu kita pelajari karena ini menjadi salah satu acuan yang sangat penting untuk memahami sebenarnya bagaimana sih sebenarnya kondisi sosial budaya masyarakat itu sendiri. Karena kondisi sosial masyarakat budaya itu kan ditempa oleh lingkungan, ditempa oleh bagaimana mereka bisa menghasilkan atau memanfaatkan sumber daya di daerah mereka ya. Kalau kita lihat ya ini dari informasi dari KKP, karakteristik masyarakat itu kan khususnya masyarakat pesisir itu ada tiga ya. Ada yang kalau kita lihat ada masyarakat hukum adat ya, kemudian masyarakat lokal dan masyarakat tradisional. Ah, ini dalam satu kawasan bisa saja terjadi ketiga model masyarakat ini berkumpul dan itu yang akan menjadi karakteristik dari suatu lingkungan atau wilayah pesisir itu sendiri. Karena lingkungan atau wilayah pesisir kan tidak mutlak dia berada pada satu desa terpencil atau misalnya di pada daerah-daerah yang dekat dengan perkotaan. Tapi semua kompleksitas yang ada itu kemudian mencirikan tentang kehidupan dari masyarakat pesisir itu sendiri. Oke, ini adalah gambaran yang saya coba lihat dulu ya. Apa itu masyarakat hukum adat? Di awal saya sudah jelaskan ya karakteristik masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil itu gimana. Jadi yang pertama tentang masyarakat hukum adat. Apa itu masyarakat hukum adat? Itu masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu khususnya di wilayah pesisir tentunya. Dan ini karena memang adanya ikatan pada ikatan asal usul sosial leluhur misalnya hubungan yang kuat dengan tanah wilayah sumber daya alam dan memiliki peranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi masyarakat hukum adat itu masyarakat yang bermukim di satu daerah, tetapi kemudian menerapkan nilai-nilai luhur budaya yang diturunkan turun-temurun dari nenek moyang mereka untuk kemudian bagaimana menjaga atau mengelola sumber daya alam mereka atau tatanan kehidupan mereka baik itu sesama individu ataupun sesama kelompok atau komunitas dalam satu lingkungan daerah itu sendiri. Tetapi ingat bahwa semua ketentuan itu harus dalam patron undang-undang yang ada di negara kita tentunya karena semua masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia contohnya itu harus patuh dengan hukum perundang-undangan yang ada walaupun mereka mempunyai hukum adat tersendiri. Anda bisa melihatlah banyak kearifan lokal atau apa saja yang kemudian itu muncul di daerah-daerah pesisir yang merupakan masyarakat adat misalnya itu kemudian mempunyai ciri khas tersendiri ya bagi mereka untuk melaksukan semua budaya-budaya budaya-budaya kemasyarakatan yang ada ya untuk itu mereka mempunyai ciri khas tertentu sebenarnya
yang menggambarkan tentang kelokalan dari suatu daerah itu sendiri, ya itu. Kemudian kalau kita lihat ada 4 syarat utama sebenarnya yang disebut sebagai masyarakat hukum adat itu. Yang pertama itu adanya ikatan asal usul leluhur. Jadi mereka harus ini sama satu kekeluargaan besar misalnya dari turun temurun. Karena memang ikatan adat ini adalah suatu ikatan leluhur ini itu ikatan darah yang ada, dan memang ini suatu kekeluargaan yang tentu kental di daerah-daerah pesisir. Karena masyarakat hukum adat itu mempunyai sejarah asal muasal masyarakat, wilayah tempat mereka tinggal yang dilekini secara turun-temurun. Mereka mempunyai adat turun-temurun, budaya turun-temurun yang kemudian itu diyakini oleh masyarakat itu sendiri. Dan ingat bahwa dalam sejarah kemasyarakatan itu sendiri, itu masyarakat hukum adat itu menggambarkan satu kekerabatan di antara mereka, ya adanya. Jadi kalau misalnya satu daerah, ya makanya Anda kalau jalan-jalan satu daerah wilayah pesisir, Anda akan melihat bahwa dalam satu populasi komunitas masyarakat itu biasanya mereka memiliki kekerabatan yang dekat, ya kekerabatan yang dekat. Makanya salah satu persyaratan masyarakat hukum adat yang apa namanya bukan terpatriat, bukan terisolir, tapi terkumpul pada satu lokasi tertentu, itu kemudian menjadi satu ada tatanan spesifik lah yang ada pada mereka, ya. Oke, yang berikutnya, yang persyaratan kedua sebenarnya di samping turun temurun tadi, yang kedua adanya hubungan yang kuat itu dengan tanah, wilayah, dan sumber daya alam, ya, karena masyarakat hukum adat itu bergantung pada sumber daya alam, ya, sumber daya laut misalnya, sumber daya apa saja yang ada di sekitar itu. Dan kemudian ingat bahwa di wilayah itu merupakan kewenangan mereka. Mereka mengelola itu dengan adat misalnya, mereka mengelola itu dengan kearifan lokal tersendiri yang kemudian itu diatur dalam aturan-aturan hukum adat yang ada, ya. Untuk itu sebenarnya masyarakat hukum adat itu di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu ada hubungan yang erat sebenarnya. Hubungan yang kuat terlihat pada pola pemanfaatan pengolahan sumber daya kelautannya. Karena ingat bahwa pengelolaan sumber daya, misalnya menangkap ikan atau menata atau melindungi wilayah mereka, atau misalnya mereka mau mencoba untuk mengelola lingkungan mereka, itu memang dalam peranata sosial itu mereka terpatri dalam satu hukum lokal atau hukum adat itu sendiri, sehingga muncullah kearifan lokal yang ada di antara masyarakat itu sendiri. Dan ini kebanyakan mereka bagaimana upaya mereka untuk sebenarnya mengelola lingkungan itu lebih baik. Karena ada beberapa contoh, misalnya di Pasar Wajo itu ada salah satu pola yang dikembangkan oleh masyarakat yang berkaitan dengan kearifan lokal. Sasi misalnya melindungi lingkungan untuk mengelola sumber daya mereka agar tidak terlalu cepat punah, ya. Nah, itu wujud dari pola mereka dalam memanfaatkan lingkungan yang memang merupakan satu kesatuan dari hukum adat yang ada, ya itu. Kemudian itu peranata pemerintahan adat, ya, dalam masyarakat hukum adat itu memiliki struktur adat yang dengan tugas dan fungsi yang jelas, ya. Dia mempunyai itu peranatanya itu jelas. Ada perangkat-perangkat adat yang sesuai dengan budaya yang mereka lakukan. Karena setiap fungsi dari seseorang misalnya itu ada diatur jelas di situ, ya. Semua aturan-aturan itu mengatur aspek-aspek dalam tatanan kemasyarakatan mereka, baik di bidang sosial, ekonomi, budaya. Jadi kegiatan-kegiatan itu diatur, ya. Ada peranata pemerintahan adat yang kalau kita lihat sebenarnya peranata pemerintahan adat ini turun-temurun sebenarnya dari aturan-aturan kerajaan misalnya yang dulu kemudian masuk kepada desa-desa yang kemudian itu diatur oleh kepala suku misalnya, masuk kepada, ya akhirnya karena tidak ada lagi kepala suku masuk kepada kepala desa, tapi kan kepala desa itu masuk dalam pemerintahan nasional misalnya, tapi kemudian ada peranata pemerintahan adat yang kemudian itu memiliki ciri khas tersendiri, yang memiliki ciri khas tersendiri karena punya tatanan kemasyarakatannya itu berbeda, ya. Itu mereka mempunyai ciri spesifik yang kemudian mengatur semua aspek-aspek yang ada dalam masyarakat itu sendiri, baik masyarakat sosial, bidang sosial, budaya maupun ekonomi dari masyarakat itu sendiri, ya.
Kemudian yang keempat itu tatanan hukum adat di wilayah adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi saya sudah jelaskan di awal tadi, mereka mempunyai hukum sendiri misalnya, tetapi itu tidak boleh lepas dari hukum undang-undang. Ya, nah, makanya di empat ini tatanan hukum adat yang ada itu harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Karena masyarakat hukum adat menerapkan seperangkat norma atau kearifan lokal yang saya sebut tadi dengan aturan-aturan, dengan mengatur tatanan hidup, mengatur sumber daya, bagaimana mengelola lingkungan atau mengelola sumber daya alam, dan itu diwariskan secara turun-temurun. Jadi ada bapak, anak, kemudian ada cucu, itu diwariskan secara turun-temurun. Apalagi yang misalnya merupakan perangkat adat dari suatu desa misalnya yang betul-betul dihormati, kemudian berfungsi sebagai perangkat adat, kemudian yang bisa mengatur lingkungan tersebut, itu betul-betul mereka biasanya itu ditaati, ya, ditaati. Dan ya hukum-hukum adat itu kemudian suatu aturan yang kemudian ditaati oleh masyarakat itu sendiri, ya, dihormati sebagai suatu aturan bersama yang bisa menertibkan atau yang bisa memberikan keadilan bagi mereka, ya. Itu tetapi ingat bahwa ketika mereka tidak mengikuti hukum itu, tentu ada sanksi hukum adat yang ada. Sanksi hukum adat itu tentu tergantung pada bagaimana aturan-aturan lokal yang dibikin oleh perangkat hukum adat yang ada. Karena memang keberadaan ini itu mencirikan bahwa masyarakat hukum adat itu menerapkan kearifan lokal dalam segala aspek kehidupan. Jadi mereka mempunyai kearifan lokal tersendiri, dan itulah yang menjadi ciri khas mereka yang mengatur kehidupan sosial budaya masyarakat yang ada. Ya, nah, tentunya ya saya tegaskan lagi, dalam penerapannya itu tidak pernah atau tidak boleh lepas dari undang-undang, tidak boleh menyimpang dari aturan atau undang-undang yang ada, ya itu. Nah, itu adalah empat aturan yang ada dalam masyarakat hukum adat. Oke, tadi sudah ada tadi masyarakat hukum adat. Bagaimana dengan masyarakat lokal? Ya, masyarakat lokal adalah sekelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari itu berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya tergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil itu sendiri. Jadi kehidupan mereka memang di pesisir, tapi ingat bahwa yang namanya masyarakat lokal tidak semua mempunyai akses terhadap sumber daya pesisir, atau tidak semua mempunyai keahlian untuk mengelola sumber daya pesisir. Ya, karena ya namanya masyarakat lokal itu kan ada kelompok-kelompok khusus yang misalnya mereka bertani, berkebun atau apa saja yang kemudian itu tetap saja dikategorikan sebagai masyarakat lokal. Karena ya itu tadi, kelompok masyarakat lokal itu kan kelompok masyarakat yang menjalankan kehidupannya dengan tidak khusus untuk mengeksploitasi sumber daya pesisir dan laut, tidak. Tetapi itu bagaimana masyarakat itu hidup di daerah pesisir atau di daerah-daerah pulau-pulau kecil, atau yang kemudian menjalankan pola kehidupannya dengan nilai-nilai lokal yang ada, ya itu. Cirinya bagaimana masyarakat lokal itu sendiri? Yang pertama adalah tatanan kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai-nilai umum. Jadi mereka menerapkan nilai-nilai umum dari kehidupannya. Karena ingat, masyarakat lokal itu menerapkan nilai-nilai yang berlaku secara umum karena mereka mempunyai aturan umum yang ada dan disepakati bersama. Jadi kebenaran itu disepakati bersama, pola-polanya disepakati bersama, struktur kehidupannya disepakati bersama, ya. Dan ingat bahwa biasanya mereka kan mencari sumber daya untuk pemenuhan kebutuhan mereka. Nah, ini ada pola-pola tertentu yang harus disepakati untuk untuk memastikan pengelolaan itu, ya. Termasuk sebenarnya di dalamnya itu ada struktur pemerintahan, mata pencaharian, relasi sosial, pola stratifikasi, adat istiadat, pembagian tugas tanggung jawab yang untuk menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Itu jelas tertata dengan baik. Yang jelas bahwa tatanan kehidupan mereka itu memang umum. Jadi apapun aturan-aturan umum yang berlaku dalam masyarakat itu merupakan penciri dari masyarakat lokal ini sendiri. Karena ya itu tadi, sebenarnya secara definitif kan masyarakat lokal kan masyarakat yang memang ada di situ, bermukim di situ, dan menjalankan semua norma aturan yang ada sesuai dengan kelokalan yang ada, ya itu. Kemudian yang kedua, sebenarnya itu tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Artinya mereka tidak semua menangkap ikan, deh.
Ya, masyarakat lokal itu kan tidak hanya memenuhi kebutuhannya dari sumber daya pesisir, tapi mereka juga bisa di sumber daya yang lain. Bisa saja dari pertanian, perkebunan, wisata misalnya. Itu mereka memanfaatkan itu, ya. Karena ingat bahwa tidak semua masyarakat pesisir itu mempunyai keahlian mengeksploitasi sumber daya pesisir atau sumber daya ikan-ikan, itu tidak semua. Ada yang malah mempunyai keahlian di bidang perikanan, peternakan misalnya, memelihara itik, memelihara ayam, memelihara kerbau, kambing, bisa saja karena mereka hanya bermukim di wilayah pesisir, tapi tidak mengeksploitasi atau tidak memanfaatkan sumber daya pesisir dengan sepenuhnya. Ya, itu bidang pertanian, ada peternakan, dan ini memang tidak sedikit. Ada malah yang tidak mempunyai mata pencaharian seperti nelayan, bertani, tapi kemudian menjadi kuli misalnya. Tetapi mereka masyarakat lokal yang ada di sana, yang hidup di sana. Tentu ini yang merupakan penciri kedua yang bisa dipahami sebagai apa sebenarnya masyarakat lokal, ya, yang ada, sehingga itu berbeda, ya, antara peranata masyarakat hukum adat dengan masyarakat lokal. Bisa dalam satu wilayah itu tinggal, tidak ada masalah, memang itu gambaran yang ada. Tapi kemudian masyarakat hukum adat yang awal saya jelaskan itu mempunyai peranata sosial yang memang secara turun temurun ada di antara mereka, dan mereka hidup dengan aturan-aturan itu. Tapi kemudian dalam satu lingkungan itu di sana juga ada masyarakat lokal. Ya, masyarakat lokal yang tidak hanya tergantung pada sumber daya ikan misalnya, tapi sumber daya lain yang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang ketiga itu masyarakat tradisional. Apa itu masyarakat tradisional? Masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lain yang sah yang di daerah tertentu itu dalam perairan kepulauan dengan kaidah hukum laut internasional misalnya. Jadi ada masyarakat tradisional yang kemudian mereka memanfaatkan sumber daya ikan dengan peralatan tradisional misalnya. Tetapi ingat bahwa mereka masih dalam kedaulatan hukum negara Indonesia misalnya, ya, itu. Oke, apa sih sebenarnya ciri-ciri dari masyarakat perikanan tradisional ini? Ya, masyarakat tradisional ini kan merupakan masyarakat yang tinggal dekat atau hidup bersama yang menggantungkan hidupnya terhadap sumber daya perikanan, baik secara turun temurun atau sesuai dengan budaya dan kearifan lokal. Dan itu menggunakan metode atau sarana yang sederhana, yang tradisional lah. Mereka menggunakan jaring, menggunakan pancing, menggunakan sero, menggunakan bubu misalnya. Itu adalah masyarakat tradisional, masyarakat perikanan tradisional. Masyarakat perikanan tradisional, kalau Anda jalan-jalan ke pinggir pantai itu sangat bisa diidentifikasi. Ya, Anda bisa melihat bahwa masyarakat perikanan tradisional itu atau masyarakat tradisional itu mereka masih menggunakan peralatan-peralatan tradisional dengan menangkap ikan misalnya menggunakan jaring, atau memang kelihatan dari aktivitas mereka yang ya memang sih kalau kita lihat pola kemiskinan yang terbangun dari pola itu juga ada, tetapi kemudian itu bukan kemiskinan yang terus sebenarnya, tetapi memang mereka tidak mempunyai kemampuan untuk kemudian meningkatkan ekonomi mereka dengan sangat baik karena ada struktur, ada tatanan atau ada satu kalau kita bisa lihat bukan hukum ya, tetapi ada suatu kehidupan sosial yang kemudian itu terbangun dan ya tidak bisa dalam tanda kutip kadang tidak bisa membebaskan mereka dari kehidupan yang sangat tradisional tersebut. Tapi ingat bahwa tidak mesti kata tradisional itu kita kategorikan sebagai masyarakat miskin. Karena banyak juga masyarakat nelayan tradisional yang kebutuhan mereka cukup, ya. Karena kategori miskin itu kan ketika kita bisa mengatakan bahwa seseorang atau keluarga itu tidak bisa dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Sementara masyarakat tradisional itu bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dan mereka bisa menangkap ikan. Mereka ya memang sih untuk menyekolahkan anak juga walaupun terbatas, tapi mereka mampu untuk melakukan itu. Ya, mereka bisa menyekolahkan anak, mereka bisa memanfaatkan optimasi sumber daya dan kemudian bisa melangsungkan kehidupannya dengan baik. Mereka tidak berbeda dengan masyarakat kota meminta-minta yang kemudian mereka itu memang tergolong dalam masyarakat miskin. Tapi masyarakat tradisional ini tidak sepenuhnya dikategorikan sebagai masyarakat miskin karena mereka mempunyai kemampuan untuk mengelola sumber daya dan mencukupi kebutuhan keseharian mereka baik untuk keluarga atau individu mereka sendiri, ya itu. Yang kedua itu melakukan kegiatan perikanan daerah tertentu sesuai dengan kaidah hukum internasional. Jadi yang lalu saya sudah jelaskan bahwa Indonesia itu mempunyai jarak tertentu, misalnya ada 3 mil laut, misalnya
Kemudian ada ya memang sih tidak bisa di masyarakat tradisional itu tidak akan mencapai lapisan zona ekonomi eksklusif. Tapi ingat bahwa mereka mampu untuk menangkap ikan pada satu daerah-daerah yang di sana juga terdapat sumber daya ikan yang kuat. Karena yang namanya sumber daya ikan itu kan bisa banyak kita bisa dapatkan di pinggir pantai yang terjangkau, yang bisa mereka dapatkan, ya. Yang lalu juga saya sudah jelaskan tentang United Nations Convention and United Nations Convention Law of the Sea ini, ya, UNCLOS ini 1982 yang Indonesia diakui. Ya ini sebenarnya sebagai acuan bahwa masyarakat tradisional itu mampu menangkap ikan pada daerah-daerah tersebut, ya, itu. Kemudian kita bisa melihat bagaimana dinamika perubahan sosial ini sendiri di masyarakat, ya. Karena ingat bahwa kalau kita bicara tentang masyarakat pesisir, itu kita bicara pada bagaimana mereka melakukan kehidupan mereka dengan tatanan yang tadi, ya. Masyarakatnya kita sudah bicara tadi, masyarakatnya, ya. Karena bicara tentang budaya sosial ini kan tidak terlepas dari masyarakat. Ya, ada 3 tipe tadi yang saya sudah jelaskan, tipe masyarakat yang ada pada daerah pesisir, ya, hukum adat, lokal, dan kemudian tradisional. Tapi kemudian bagaimana dinamika perubahan sosial budaya di masyarakat pesisir itu sendiri, ya. Ada 3 kunci sebenarnya perubahan sosial yang ada pada masyarakat pesisir. Yang pertama itu adanya intervensi faktor eksternal. Jadi karena kan begini sebenarnya, masyarakat pesisir itu kan masyarakat yang terbuka, hidup di pinggir pantai, dan akses orang datang itu cukup tinggi, ya, sehingga memang intervensi faktor eksternal baik individu, kelompok maupun sistem kemasyarakatan itu sangat tinggi, ya. Karena ingat bahwa perubahan sosial yang ada itu sebagai dampak dari perubahan kelompok dan individu. Ya, jadi perubahan individu itu berdampak pada perubahan masyarakat, berimbas pada perubahan ekosistem, dan memang dalam kehidupan sosial mereka itu, karena kan kehidupan sosial itu diwarnai oleh kelompok-kelompok atau individu-individu yang ada. Tentu perubahan-perubahan individu atau perubahan kelompok masyarakat ini akan berdampak pada perubahan sosial yang terjadi, ya. Namun demikian sebenarnya kita bisa melihat bahwa perubahan-perubahan ini tidak signifikan secara spontan terjadi, tapi melalui suatu proses yang ada. Karena proses yang terjadi pada suatu masyarakat pesisir itu, ketika terjadi perubahan, itu biasanya tidak serta-merta merubah sistem yang ada di masyarakat. Itu akan terjadi penyesuaian dulu, adaptasi dulu, kemudian terjadi perubahan sedikit demi sedikit, ya. Ya memang sih sebenarnya kalau ke arah positif perubahannya itu tidak ada masalah, tapi yang parah adalah ketika menuju ke arah yang tidak positif misalnya, itu bisa berdampak negatif bagi kelompok masyarakat itu. Tapi biasanya masyarakat itu cukup kuat, ya, masyarakat pesisir itu cukup kuat. Mereka walaupun terbuka, tapi mereka punya norma atau nilai-nilai tersendiri. Walaupun misalnya perubahan eksternal itu datang, tapi mereka mempunyai benteng, mereka mempunyai kekuatan tersendiri untuk bisa memproteksi diri mereka atau kelompok mereka atau sistem mereka untuk kemudian tidak terlalu terpengaruh dengan kuat. Biasanya terjadi intervensi faktor eksternal itu dominan ketika daerah itu memang dekat dengan perkotaan, atau ketika daerah itu terus didatangi oleh kelompok masyarakat tertentu, atau kelompok masyarakat ini keluar dan kembali lagi. Itu. Jadi ada beberapa aspek-aspek yang bisa diperhitungkan. Mereka bisa misalnya pergi dan datang misalnya, atau banyak yang datang kemudian terjadi perubahan-perubahan itu sendiri, kemudian atau ya faktor-faktor lain yang ada. Yang kedua adalah dinamika kapasitas ruang struktur sosial yang ada pada ekosistem pesisir. Hal ini termasuk ketersediaan ruang usaha. Jadi kita bisa melihatlah bahwa perubahan-perubahan sosial yang terjadi itu karena memang kehendak masyarakat untuk berubah. Perubahan-perubahan itu dipacu oleh kebutuhan ekonomi dan perubahan-perubahan ya kebutuhan sosial budaya yang lainnya. Misalnya saja ketika terjadi perubahan ekonomi, mereka membutuhkan sumber daya yang kemudian mereka membutuhkan kebutuhan mereka sehari-hari, untuk membutuhkan dana untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Tentu mereka akan sangat tergantung pada pekerjaan atau apa saja yang kemudian bisa membuat sedikit perubahan-perubahan yang terjadi. Tapi ingat bahwa dinamika yang dimaksud dengan dinamika kapasitas ruang struktur sosial ini bahwa ruang kerja atau ruang budaya yang ada, ruang bekerja itu berbeda, akses masyarakat terhadap ruang itu berbeda. Ya, ada yang misalnya akses mereka terhadap ruang atau kerja itu ketersediaan mereka bisa dapatkan dengan mudah, tapi ada juga yang agak susah untuk mendapatkan itu. Ya,
juga sebenarnya ini tergantung pada investasi yang ada dan tergantung pada ya modal usaha mereka misalnya untuk misalnya eksis dalam dunia usaha itu sendiri. Karena ketika kita bicara tentang dinamika kapasitas ruang, struktur sosial, itu sebenarnya ada dinamika yang menstimulasi itu terjadi. Ya tentu yang menstimulasi ini ketersediaan usaha yang akan yang digeluti oleh masyarakat di sana. Kemudian yang ketiga ada konstruksi masyarakat pesisir sendiri, ya. Ada ya bangunan masyarakat itu sendiri yang kalau kita bisa kehidupan sosial budaya masyarakat sendiri. Tentu ini dipengaruhi oleh eksistensi kelompok dan individu yang kuat dalam suatu lingkungan itu sendiri. Karena ingat bahwa mereka memanfaatkan sumber daya dalam kehidupan sehari-harinya. Mereka bergaul di individu dengan individu yang baru, dengan individu yang lain. Ada kelompok satu dengan kelompok yang lain, dan interaksi ini terjadi terus menerus, ya, interaksi ini terjadi terus. Tentu interaksi ini kan akan menimbulkan satu konstruksi sosial yang ada, konstruksi sosial budaya yang ada pada masyarakat itu sendiri. Konstruksi sosial budaya inilah sebenarnya yang kadang bisa dipengaruhi, ya, kadang bisa dipengaruhi oleh individu atau kelompok yang memang dominan dalam menata kehidupan mereka itu sendiri, ya, itu. Sehingga Anda perlu mengingat bahwa kunci perubahan sosial yang saya maksud itu tiga ini, karena memang umumnya masyarakat itu kan dinamik, bergerak. Walaupun memang mereka memanfaatkan sumber daya lokal, tapi memang ada kelompok atau individu yang selalu bergerak masuk dan keluar. Atau misalnya ada dinamika ruang di dalam usaha kerja apa saja yang melihat tentang perubahan sosial. Ya, salah satu perubahan sosial itu sendiri ketika masyarakat tradisional itu kemudian berubah-ubah, sedikit berubah, dan kearifan lokal itu sudah mulai terkikis, dan kemudian beberapa kegiatan-kegiatan tradisional itu kemudian bisa terkikis, hilang dengan adanya perubahan-perubahan global yang ada. Bisa saja sebenarnya kunci perubahan sosial itu sendiri kalau saat ini itu dengan dengan masuknya informasi lewat handphone misalnya, atau masuknya informasi digital yang masuk, ya. Anda bisa melihat bahwa yang tadinya masyarakat di sana itu memang betul-betul menerapkan hukum-hukum adat yang dekat dengan agama, tapi kemudian ketika dia di tiap hari menonton dangdutan, tiap hari menonton hal-hal yang di luar kewajaran misalnya, akhirnya mempengaruhi struktur anak-anak muda. Itu salah satu perubahan-perubahan yang terjadi, ya. Walaupun memang mereka tinggal di daerah pesisir, tapi kemudian mereka mempunyai akses terhadap situs-situs yang kemudian itu merubah struktur kehidupan mereka, dan itu berdampak pada kehidupan sosial. Karena sekecil apapun perubahan yang dilakukan, ya, akan berdampak, ya, akan berdampak. Minimal perubahan-perubahan itu tidak terlalu cepat, tapi kemudian minimal perubahan-perubahan itu bisa sedikit demi sedikit akan mendominasi suatu lingkungan budaya yang ada. Yang memang kita sangat berharap bahwa ada dibangun suatu tembok yang tanda kutip bukan tembok fisik, tapi tembok sosial yang kemudian itu bisa menjaga nilai-nilai budaya luhur yang ada dalam masyarakat, yang kemungkinan yang diharapkan itu bisa tidak terlalu terpengaruh dengan faktor eksternal yang ada, ya, itu. Kemudian itu tadi sebenarnya karena salah satu yang menstimulasi kecepatan perubahan sosial masyarakat pesisir itu karena masyarakat pesisir itu lebih terbuka terhadap perubahan sosial. Hari ini dikarenakan karena masyarakat pesisir memiliki interaksi yang lebih tinggi dengan masyarakat yang berasal dari negara lain atau wilayah lain. Kita kan negara pesisir, ya, negara kepulauan. Apalagi daerah kita Sulawesi Tenggara misalnya sebagai daerah pesisir misalnya. Memang kita terbuka karena akses transportasi, apalagi sekarang bukan hanya transportasi, tapi aspek digitalisasi dunia yang kemudian betul-betul bisa merubah tatanan kehidupan yang ada, ya, itu. Oke, yang berikutnya apa yang memicu? Salah satu sebenarnya ada dinamika yang terjadi di masyarakat pesisir yang khas. Itu sering terjadi konflik di masyarakat pesisir, dan apa yang menjadi salah satu dinamika sosial itu merupakan salah satu dinamika sosial masyarakat, ya, yang kemudian menjadi suatu bukan ciri khas sih sebenarnya, sering terjadi ada konflik di masyarakat pesisir karena ya itu tadi ada beberapa aspek yang terjadi karena mereka memang mengeksploitasi sumber daya. Jadi pola eksploitasi sumber daya itu kan terus-menerus dilakukan, ya,
kemudian eksploitasi perikanan itu ada yang kadang merusak ekosistem, kemudian merusak apa namanya, eksploitasi sumber daya perikanan itu kemudian betul-betul menggunakan alat yang destruktif, misalnya eksploitasi sumber daya itu perikanan, apa namanya, ada eksploitasi sumber daya dengan memperhatikan konservasi yang apa ya, berkesinambungan pengelolaannya. Tentu ini mempengaruhi apa ya, kehidupan masyarakat dalam mengeksploitasi sumber daya ya, dan berdampak pola eksploitasinya itu akan berdampak pada ya itu tadi budaya mereka, dan kadang akan terjadi perubahan-perubahan sosial yang ada. Oke, kondisi-kondisi umum yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi timbulnya konflik sebenarnya di nelayan atau di masyarakat pesisir itu karena kelangkaan, semakin berkurangnya sumber daya perikanan. Sekarang global warming sekarang itu mempengaruhi pola-pola distribusi ruang ikan. Jadi ikan kalau kita bisa lihat itu tidak lagi dekat dengan pantai, itu ikan semakin jauh. Mereka sudah semakin sulit menangkap ikan misalnya karena adanya eksploitasi yang berlebihan. Eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya ikan itu mempengaruhi banyaknya ikan-ikan yang hilang pada suatu daerah-daerah tertentu. Ya, karena kelangkaan inilah sebenarnya yang memicu konflik sebenarnya bisa terjadi. Karena mereka akan berebut memanfaatkan satu daerah yang memang mungkin di situ ada ikan, kemudian mereka bisa berebut di sana. Kemudian ada kegiatan eksploitasi sumber daya ikan yang tidak disertai dengan kesadaran dan visi kelestarian. Tadi di awal saya sudah jelaskan ya bagaimana memanfaatkan sumber daya yang tidak ramah lingkungan misalnya ya, karena kalau ini terjadi itu akan terjadi ketimpangan dalam pengolahan lingkungan laut. Karena ketika terjadi ketimpangan, maka yang terjadi adalah bagaimana lingkungan itu kemudian tidak lagi bisa dipertahankan. Ya, itu. Yang berikutnya, yang ketiga, itu kegagalan pembangunan pedesaan di wilayah pesisir, dan itu memang meningkatkan tekanan penduduk terhadap sumber daya laut yang semakin meningkat. Jadi karena kegagalan pembangunan pedesaan itulah sebenarnya meningkatkan tekanan penduduk terhadap sumber daya. Mereka lebih menggunakan cara-cara yang tidak baik misalnya, dan belum ada perencanaan dan aplikasi kebijakan pembangunan pesisir yang terpadu yang melibatkan stakeholder yang luas. Itu kondisi-kondisi umum yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi. Ini yang mempengaruhi konflik. Dan kalau kita lihat sebab-sebab timbulnya konflik di masyarakat itu karena memang adanya pelanggaran jalur-jalur penangkapan misalnya, adanya perebutan wilayah tangkap misalnya, adanya perebutan lokasi rumpun dalam mencari ikan misalnya, adanya pengoperasian alat tangkap yang kualitas berbeda misalnya, satu kelompok menggunakan pancing, satu kelompok lagi menggunakan jaring atau menggunakan alat yang lebih modern misalnya, sehingga terjadi ketimpangan di sana ya. Kemudian pengoperasian alat tangkap yang merusak lingkungan atau sumber daya perikanan seperti troll misalnya, baru-baru kita banyak yang menggunakan mini troll ya itu. Kemudian penangkapan ikan yang merusak lingkungan seperti dengan bom potasium itu merupakan satu aktivitas yang kemudian itu bisa berdampak pada perubahan-perubahan lingkungan. Tapi yang pasti adalah bahwa perubahan-perubahan ini sebenarnya adalah perubahan-perubahan yang terjadi lokal dan tidak mempengaruhi struktur sosial secara umum, karena itu mempunyai solusi-solusi tersendiri. Banyak solusi-solusi yang dilakukan oleh masyarakat itu bahwa solusi adat, kemudian diskusi bersama, mencari hal terbaik untuk kemudian bisa menjadi solusi terbaik lah untuk bisa bukan mensiasati tapi meredam konflik-konflik yang terjadi. Karena memang biasanya masyarakat itu, makanya kan tadi kalau masyarakat hukum adatnya kuat, ya konstruksi yang ada itu cukup kuat. Ketika terjadi konflik maka itu diselesaikan secara adat ya. Makanya tapi misalnya kalau misalnya banyak eksternal yang masuk kemudian terjadi perubahan, terjadi kecemburuan sosial, itu tidak akan susah untuk bisa dihindari konflik-konflik, dan itu bisa semakin parah. Tapi kalau kekuatan daerah itu diperangkat dengan masyarakat satu keluarga yang kuat misalnya, maka sebenarnya solusi-solusi dari perubahan-perubahan dinamika itu bisa dilakukan dengan baik ya. Itu saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.